Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Salam, NIM 20157201018, Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program atau aplikasi CRUD Select Poly. Jadi, kita langsung saja. Jadi, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah mengaktifkan sebuah exam. Kemudian kita masuk di bagian database, yang dimana database-nya sendiri itu yang bernama yang sudah tadi kita buat, yang bernama kampus. Kemudian kita masuk di tabel mahasiswa. Nah, di tabel mahasiswa ini terdiri dari 4 yang pertama itu ada ID, NIM, nama, kemudian alamat. Ini isi-isi file dari tabel mahasiswa. Kemudian setelah itu kita masuk di bagian koneksi. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini, di dalam membuat sebuah program aplikasi CRUD Select Poly itu ada terdiri beberapa sebuah file atau kode program yang sudah saya ketikkan di sini. Jadi yang pertama itu kita lihat koneksinya. Nah, koneksi di sini berfungsi untuk menghubungkan sebuah database dari program ke handphone. Kemudian di bagian delete sini sudah saya ketikkan, yaitu terdiri dari query MySQL query. Nah, di sini yang pertama berfungsi untuk mendelete sebuah data yang nantinya akan kita masukkan. Jika data yang kita masukkan benar, maka dialog yang tertulis akan tertampil seperti data berhasil dihapus. Tetapi jika data sudah terhapus atau gagal, berarti dia akan tertulis seperti yang ini, gagal menghapus data. Kemudian di file edit, di sini juga saya sudah ketikkan di bagian sini. Nah, fungsi untuk select sendiri ini berfungsi untuk mengisi sebuah data yang akan nantinya kita masukkan, yang dimana berupa ID, NIM, nama, kemudian alamat. Kemudian kita lanjut, setelah edit kita masuk di bagian insert-nya. Di sini juga di insert-nya ini sudah saya ketikkan, contohnya MySQL query insert into mahasiswa. Nah, fungsinya sendiri di sini nantinya kita akan diperintahkan untuk memasukkan sebuah ID, NIM, nama, serta alamat. Jika alamat yang kita masukkan dengan benar, maka atau tidak terjadi kesalahan, maka yang tertampil di dialog akan tertampil seperti data berhasil disimpan. Kemudian jika data yang kita masukkan atau terjadi kesalahan atau sebuah error, maka
dialog yang tertampil di atas seperti ini, error simpan data. Kemudian untuk mengupdate sebuah kemudian kita lanjut di bagian sini, bagian update-nya. Nah, fungsinya sendiri di sini yang dimana untuk mengupdate sebuah nama, name, ataupun alamat dari sebuah data yang sudah kita masukkan. Jika memang data yang telah kita update berhasil, maka dialog yang tertulis seperti ini, data berhasil diubah. Tetapi jika data yang telah kita ubah tadi atau setelah kita update terjadi error atau masalah, maka dialog yang akan tampil seperti ini, error ubah data. Oke, kita lanjut. Kemudian bagian sini, di sini sudah saya ketikkan di bagian insert-nya. Fungsinya sendiri di sini, insert info, adalah untuk menambahkan sebuah data. Kemudian menambahkan sebuah data yang terdiri dari ID, name, nama, dan alamat. Jika data yang telah kita masukkan atau data yang telah kita tambah berhasil dimasukkan, maka dialog yang akan muncul seperti ini, data berhasil disimpan. Tetapi jika terjadi kesalahan atau sebuah error pada program, maka dialog yang akan muncul atau tulisan yang akan muncul akan seperti ini, error simpan data. Baik, di sini kita lanjut di bagian aplikasinya atau main activity. Di sini sudah saya ketikkan sebuah programnya, bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Oke, jadi yang pertama di sini ada URL select dan pengecekan IP. Nah, fungsi IP-nya sendiri di sini adalah untuk menghubungkan dari sebuah HP ke laptop. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui ataupun kita bisa menghubungkan dari HP ke laptop adalah kita mengecek IP config-nya melalui CMD. Baik, di sini saya akan praktekkan. Oh, terjadi kesalahan. Kita ulang. Oh, di sini terjadi kesalahan dikarenakan SAM-nya belum aktif. Di sini kita akan aktifkan untuk sementara. Baik, kita ulang. Baik, tadi terjadi kesalahan. Kita lanjut untuk pengecekan IP-nya melalui command prompt. Nah, di sini sudah tampil IP address-nya. Jadi yang akan kita masukkan nanti ini seperti ini, yang tertera di sini. Baik, untuk anunya sendiri seperti itu. Kemudian kita lanjut di bagian sini, bagian on override-nya atau di bagian on write. Di sini sendiri berfungsi untuk melakukan sebuah penambahan atau untuk penginputan dan tampilan pada aplikasi program. Kemudian di sini kita lanjut di bagian sini, bisa kita lihat
Nah, fungsinya sendiri ini di sini adalah untuk menampilkan sebuah statement pada saat penginputan data, yang dimana yang ditampilkan adalah sebuah ID, NIM, nama, dan alamat. Kemudian di sini ini sudah saya ketikkan. Di sini bisa kita lihat, nah fungsinya sendiri di sini adalah untuk menghapus ataupun mengubah sebuah data yang telah tadi kita masukkan di bagian sini. Kemudian di bagian sini bisa kita lihat di bagian ubah datanya, nah berfungsi yang dimana fungsinya sendiri di sini adalah untuk mengubah sebuah data yang telah kita buat ataupun yang nantinya akan kita masukkan, yang dimana yang terdiri dari ID, NIM, nama, dan alamat. Kemudian di sini sudah saya ketikkan yang pada statement on error response main activity. Nah, yang dimana fungsinya sendiri di sini, jika terjadi kesalahan pada sebuah program, maka dialog yang akan tampil tertera pada layar adalah gagal koneksi ke server dan cek settingan koneksi Anda. Kemudian kita lanjut. Bagian sini adalah berfungsi untuk menambahkan pada sebuah form pada tabel mahasiswa, yang dimana terdiri dari ID, NIM, nama, dan alamat. Method calculate. Kemudian di sini ada di bagian method hapus data. Nah, di mana di sini sendiri berfungsi untuk menghapus sebuah data yang nantinya akan kita masukkan. Nah, kemudian jika data tidak berhasil terhapus, maka dialog yang akan muncul gagal koneksi ke server dan cek settingan koneksi Anda. Kemudian di bagian calculate di sini sendiri berfungsi untuk akan menampilkan sebuah tampilan data yang akan kita masukkan pada sebuah aplikasinya nanti, yang terdiri dari ID, NIM, nama, dan alamat. Kemudian di sini bisa kita lihat ada beberapa icon yang dimana untuk mengedit sebuah tampilan pada layar, dan kemudian di sini ada background. Kemudian kita lanjut di bagian activity main-nya. Di sini bisa kita lihat, nah fungsinya sendiri di sini adalah untuk menampilkan atau untuk memasukkan sebuah sub atau item yang pada sebuah data yang akan kita tampilkan. Jika data yang telah kita masukkan dengan benar, maka item yang tertampil akan seperti ini. Kemudian kita lihat di sini fungsinya sendiri di sini ataupun kode untuk menghubungkan sebuah aplikasinya adalah Android ID. Baik, kita lanjut di form mahasiswa. Sini bisa kita lihat ada beberapa statement. Yang pertama itu bisa kita lihat pada edit text-nya maupun kita mengedit ukuran daripada item-item yang akan kita masukkan, yang dimana terdiri dari ID, alamat, nama, dan NIM. Baik, seperti ini bisa kita lihat di bagian text view-nya yang sudah tampil yang sudah saya masukkan seperti ini.
Jika teks ataupun sebuah sub item pada sebuah aplikasi yang sudah kita masukkan atau sudah tadi kita ketik, maka yang muncul seperti ini. Baik, di sini sudah tampil di bagian select volley-nya. Ya, artinya bisa di sini kita diperintahkan untuk memasukkan sebuah nama, name, dan alamat. Sebelumnya kita lihat di bagian tabel di bagian mahasiswa di sini belum ada data yang terisi. Bisa kita lihat, kemudian kita lanjut untuk penambahan sebuah data. Di sini kita masukkan name, kemudian sebuah nama, kemudian alamat. Kemudian kita tambah. Apakah berhasil? Yes, berhasil. Di sini sudah tertampil name, nama, kemudian alamat. Bisa kita lihat di bagian tabelnya apakah sudah berubah atau sudah tertambah. Kita refresh. Baik, di sini sudah tertambah atau sudah yang tadi kita masukkan name, nama, dan alamat. Kemudian kita ubah atau menghapus sebuah data. Kita ubah. Sini kita ubah. Kemudian kita update. Yes, di sini sudah berhasil terupdate dengan nama Rudi dan alamat Lasusua. Kemudian kita lihat di bagian tabelnya apakah dia berubah atau tetap. Kita refresh. Yes, di sini sudah berhasil berubah. Bisa kita lihat 201572011020 dengan nama Rudi dan alamat Lasusua. Kemudian di bagian terakhir kita mencoba untuk menghapus sebuah data. Apakah berhasil? Kemudian kita hapus. Yes, data berhasil dihapus. Artinya program berhasil terhapus ataupun data yang tadi kita masukkan sudah berhasil terhapus. Kemudian kita lihat kembali di bagian tabel mahasiswa apakah berhasil terhapus atau tidak. Baik, di sini sudah berhasil terhapus atau tidak adanya sebuah data. Baik, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.